Pemirsa, meski perhelatan pemilihan presiden masih 2 tahun lagi, namun partai-partai politik mulai merajut komunikasi. Kali ini Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suharso Monoarfa, dan juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Mereka menggagas koalisi Indonesia Bersatu untuk pemilu 2024. Meski perhelatan pemilihan presiden masih 2 tahun lagi, namun partai-partai politik mulai merajut komunikasi. Pertemuan demi pertemuan pun terus dilakukan demi mematangkan koalisi dan memuluskan jalan di Pilpres 2024. Kamis malam, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kembali melakukan konsolidasi politik. Orang nomor 1 di Partai Golkar itu menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, di kawasan Menteng, Jakarta. Airlangga Hartarto menyatakan pertemuan itu adalah bentuk silaturahmi sekaligus untuk mendorong ketiga parpol tersebut bekerja sama. Airlangga juga menyebut ketiga parpol ingin membangun budaya politik baru, di mana budaya politik baru itu dijalankan dengan kerjasama yang berjenjang dan bertahap. Pertemuan ini tentu akan mendorong bahwa tiga partai ini akan bekerja sama bersama atau akan bersatu. Bersatu itu sendiri berarti adalah beringin, matahari, dan Baitullah. Jadi Ka'bah. Jadi pertemuan ini tentu diharapkan dengan matahari kehidupan bisa berjalan, terutama pohon beringin juga semakin tumbuh, dan juga pertemuan kerjasama ini merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu kita melihat bahwa ke depan kita ingin membangun budaya politik baru, di mana budaya politik baru itu dijalankan dengan kerjasama yang berjenjang dan bertahap, di mana kerjasama ini tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi dari hasil kajian yang mendalam, dan tentunya ini akan baik untuk menopang dan mendukung program yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini. Saat ini, Partai Golkar memiliki 85 kursi di DPR, PAN 44 kursi, dan P3 19 kursi. Dengan demikian, Koalisi Indonesia Bersatu memiliki 148 kursi atau melebihi ambang batas 115 kursi. Tim TV One mengabarkan.
Muncul pertanyaan, apakah pertemuan ketiga partai ini serius menggagas koalisi hingga pemilu 2024 nanti dan mengusung calon presiden serta wakil presiden? Ataukah hanya manuver politik sementara menjelang tahun politik? Kami akan membahasnya pemirsa bersama Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, yaitu ada Kang Aceh Hasan Sazili, dan juga pengamat politik, yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak semua. Pertama saya ingin ke Kang Aceh terlebih dahulu. Kang Aceh, kita ingin tahu lebih spesifik lagi apa isi pertemuan antara Ketum Golkar Erlangga Hartarto dengan Zulkifli Hasan dan juga Suharso Manoarfa. Ya, selamat sore. Selamat sore Mbak Tisa, Mbak Mas Andromeda. Pertama, yang perlu kami sampaikan bahwa pertemuan ini sesungguhnya bukan satu kali, dua kali. Pertemuan ini sudah dijajaki sebelumnya antara Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Pak Suharso Manoarfa sebagai Ketua Umum P3, dan Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN. Pembicaraan intensif tersebut telah dilakukan dan tentu diskusi pembahasannya mengenai persoalan-persoalan kebangsaan. Ya. Nah, tentu dari proses pembahasan dan pembicaraan komunikasi politik di antara ketiga ketua umum partai politik ini, kita menyadari bahwa ada berbagai hal yang memang perlu kita satukan, persepsi kita, visi misi kita, pandangan kita, bahwa ya dalam menghadapi pemilu 2024 yang tahapannya sudah dimulai dari sekarang ini, nampaknya memang kita perlu menyatukan di dalam satu koalisi bersama. Tentu ada orang yang berpandangan bahwa kenapa mesti di awal-awal seperti sekarang ini. Nah, kami tidak ingin bahwa proses membangun koalisi itu didasarkan pada aspek kesamaan orang semata, tetapi juga harus disatukan di dalam satu persepsi yang sama, keinginan yang sama, visi yang sama, program yang sama, untuk bagaimana kita dapat melanjutkan pemerintahan Jokowi di tahun 2024 yang akan datang. Ya. Sebagai partai yang telah makan garam, asam garam dalam politik Indonesia, kita tahu juga P3 merupakan bagian dari partai pendukung pemerintah, gitu ya. Dan PAN juga selama ini telah menunjukkan sikapnya, ya, dan sudah berpengalaman juga di dalam pemerintahan. Nampaknya memang kita harus duduk bersama, ya, membangun sebuah kebersamaan, ya, dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa melalui pendekatan politik ini. Kami menyepakati bahwa mengacu kepada pemilu yang lalu, gitu ya, dan pilpres yang lalu begitu sangat kuatnya gesekan politik, ya, dan tentu kita inginnya berbasis kepada kompetisi yang fair, kompetisi yang didasarkan pada politik gagasan, pada politik ide, dan karena itu maka tentu alangkah lebih baiknya kalau proses tersebut dilakukan dengan kita dari mulai sekarang sudah digagas tentang gagasan dan ide tersebut, gitu. Dan dari sinilah kemudian kita akan menemukan chemistry yang sama di dalam konteks bagaimana membangun Indonesia 5 tahun yang akan datang. Kang Aceh, kira-kira begitu. Kalau prosesnya membentuk chemistry yang sama, apakah memang ini nantinya koalisi permanen menghadapi pemilu 2024 mendatang, Kang Aceh? Arahnya memang ke sana, ya. Arahnya memang ke sana, karena kan tentu membangun bangsa ini kan tidak bisa sendiri. Nggak bisa hanya satu partai, dua partai, tetapi perlu kebersamaan. Dan karena itu koalisi ini sifatnya sangat inklusif, masih sangat terbuka terhadap partai-partai yang lain yang ingin turut serta bergabung di dalam koalisi bersama ini, gitu. Baik, nanti kita sekarang saya ingin dengar suara dari Mas Burhanuddin. Ada pertemuan, kemudian juga confirm tadi disampaikan Kang Aceh bahwa arahnya akan menuju koalisi. Kalau kita lihat ke ujungnya, apakah ini akan solid menuju satu koalisi, tiga partai ini, atau mungkin bisa pecah di tengah jalan, atau mungkin nanti akan ada partai lain yang masuk? Seperti apa peluangnya? Ya memang masih ada 2 tahun sebelum 2024, jadi apapun bisa terjadi. Artinya meskipun
sudah dibangun komunikasi formal atau informal yang jauh-jauh hari, sangat mungkin terjadi perubahan di tengah jalan, tetapi setidaknya pertemuan antara tiga ketua umum, Golkar, PAN, dan P3 itu memberi sinyal pada partai lain tentang munculnya bakal koalisi ini. Meskipun belum tentu sampai formal ya di 2024, tapi setidaknya ada pesan yang ingin dikirim kepada elit politik lain bahwa tiga partai ini melakukan komunikasi secara intensif. Siapapun yang nanti akan diusung sangat ditentukan oleh tiga partai ini. Tiga partai ini kan secara umum sudah memenuhi syarat presidensial threshold. Nah, masalahnya memang siapa di antara tiga partai ini yang memiliki elektabilitas paling kuat. Nah, itulah yang menjadi tantangan sekaligus pertanyaan siapa yang nanti diusung. Mengingat kalau kita dari survei setidaknya belum muncul nama yang sangat kuat. Mas Tetapi Burhan, tiket ada di tangan pemegang partai politik kan. ini jadi pertanyaan Jadi publik tiketnya juga, ada di Mas. tangan para ketua umum, tetapi tokoh siapa yang diusung itu masih sangat ditentukan oleh dinamika politik yang akan terjadi selama 2 tahun ke depan. Mas Burhan, soal figur yang akan diusung, kalkulasi di atas kertas mereka sudah cukup sebenarnya untuk mengusung capres maupun Sudah wapres. cukup. Sesaat lagi Mas Burhan dijawab, kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang pemirsa.